Ah. Ini separak-parak Jangan lupa subrek sama tombol ring. Kita sekarang berada di pelabuhan Meliti. Provinsi Kalimantan Tengah, rumah adat Betang. Nah, itu nih sayang sekali kita nggak boleh masuk karena masih dalam situasi COVID-19. Tapi kita minta izin kepada Bapak Polisi dan alhamdulillah kita dikasih izin untuk masuk. Terima kasih Pak Polisi. Rumah Betang adalah rumah adat khas Dayak. Lazimnya rumah ini dihuni bukan hanya oleh satu keluarga, melainkan oleh beberapa keluarga sekaligus. Ibaratnya sebuah kampung di dalam satu tempat tinggal. Di Palangkaraya, rumah ini mewakili identitas suku Dayak Ngaju. Rumah ini berbentuk panggung memanjang. Umumnya rumah ini dihuni 5-7 keluarga. Panjang bangunan bisa mencapai 30-150 meter dengan lebar 10-30 meter. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku. Selain karena di dalamnya terdapat lebih dari satu keluarga, ruangan di dalamnya minim sekat sehingga mirip aula. Perjalanan di resiko melakukan perjalanan di masa pandemi ini ya banyak tempat wisata yang tutup. Kami rencana ingin mengunjungi Museum Balanga di Provinsi Kalimantan Tengah, tapi ya setelah sampai ternyata tutup kawan-kawan. Oke deh, kita cari tempat wisata yang lain. Lanjut. Jembatan Kahayan adalah jembatan yang membelah Sungai Kahayan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jembatan ini memiliki panjang 640 meter dan lebar 9 meter. Terdiri dari 12 bentang dengan bentang khusus sepanjang 150 meter pada alur pelayaran sungai.
Jembatan ini pertama kali dibangun pada 1995 dan selesai dibangun pada tahun 2001, serta diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 13 Januari 2002. Jembatan Kahayan menghubungkan pusat kota Palangkaraya dengan Kelurahan Pahandut Seberang dan tembus ke Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, serta Kabupaten Barito Utara. Taman Wisata Kumkum merupakan salah satu objek wisata di Kota Palangkaraya yang ramai dikunjungi setiap harinya. Objek wisata ini berada tak jauh dari Jembatan Kahayan yang menjadi ikon Kota Palangkaraya, di atas Sungai Kahayan. Karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Palangkaraya, objek wisata yang satu ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi baik saat musim liburan ataupun pada hari-hari biasa. Biaya masuk ke taman ini lumayan murah, untuk dewasa Rp5.000 dan untuk anak di bawah 10 tahun Rp3.000. Banyak orang menyebut Taman Wisata Kumkum ini sebagai kebun binatang kecil karena terdapat beberapa binatang yang menghuni tempat ini, seperti buaya, beruang madu, burung rangkong, dan monyet. Tersedia gubuk-gubuk menyerupai rumah panggung yang dikelilingi rindangnya pohon karet, sebagai tempat di mana kita bisa menikmati aliran air Sungai Kahayan sambil menyantap makanan dan minuman yang Anda pesan ataupun hanya sekedar duduk-duduk di atas gubuk ini. Ini separak nih. Nah, ada monyet. Awas, awas. Terus sejauh 1,5 kilometer. Ini adalah percobaan Baba yang kedua. Karena kan tahu alamat. Iyalah Beh, apa ini Beh? Bisa sekolahan Beh. Tuh danau. Danau ya hai. Yun pang survei dulu ke dalam.
Danau Tahai terletak di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Madia, Palangkaraya. Danau ini terletak kurang lebih 30 km dari kota Palangkaraya menuju ke daerah Sampit. Kata Tahai itu sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti danau. Ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul danau ini. Versi yang pertama itu menyatakan bahwa Danau Tahai ini terbentuk karena akumulasi genangan air di lokasi bekas penambangan pasir. Sedangkan versi kedua adalah karena adanya perubahan aliran Sungai Kahayan, sehingga mengakibatkan genangan air yang tidak mengikuti aliran sungai tersebut. Namun, sampai saat ini dari kedua versi tersebut belum ada kesimpulan final mengenai proses pembentukan Danau Tahai ini. Masjid Raya Darussalam merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Kota Palangkaraya. Masjid yang dibangun sekitar tahun 84-an di atas lahan seluas 5 hektar ini terletak di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Palangkaraya. Berada di jantung kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bundaran Besar Palangkaraya merupakan salah satu kawasan yang menjadi identitas kota cantik.
Bundaran besar Palangkaraya ini berada di tengah-tengah kota yang dibangun dengan apik dengan lapangan tengah yang sangat luas, sehingga sering dijadikan sebagai tempat kegiatan acara tertentu. Presiden Soekarno adalah orang yang merancang desain tata kota Palangkaraya. Pemancangan tiang pembangunan kota Palangkaraya dilakukan pada tahun 1957. Rancangan desain Soekarno mulai dari tugu peletakan batu pertama kota Palangkaraya, Istana Isen Mulang, Bundaran Besar hingga 8 sumbu yang menyebar ke penjuru kota Palangkaraya. Presiden Soekarno merancang kota menyerupai jaring laba-laba. Ada bundarannya, ada bundaran silang 8. Angka 8 menunjukkan kepulauan yang ada di Indonesia, sungai yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga menunjukkan arah mata angin. Oh my god! Wow! Tugu Soekarno, tempat Presiden Soekarno meresmikan pembangunan kota Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Monumen ini terletak di jantung kota Palangkaraya.